ini anak sekalian kita bertemu untuk belajar. Ada yang tidak sehat? Sehat semua ya? Sehat. Baik anak sekalian, untuk mengecek siapa yang tidak hadir, maka saya akan absensi dulu. Berdasarkan dengan anak sekalian dengan data yang ada di sini, maka saya tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ya ada Pak. Kenapa ada kursi yang kosong? Siapa yang tidak hadir? Ada yang kosong. Jadi, kayaknya saya di sini di meja ini ada tidak hadir. Namanya siapa tadi yang perempuan? Rizka Pak. Rizka. Dia kemana tadi? Oke. Jadi lah segala itu sesuai yang tidak hadir di sampai hari ini kembali. Baik anak sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini kita bisa kembali berkumpul di dalam proses pembelajaran. Semoga anak sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa melaksanakan pembelajaran secara baik. Olehnya itu anak-anak sekalian, maka saya harapkan kita antusias untuk mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita adalah pembelajaran kita pertama adalah pembelajaran tatap muka yang pertama. Jadi oleh itu anak sekalian, saya mau sampaikan tema kita. Sebelum saya masuk pada tema, saya mau tanya dulu, bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Bagaimana, alat tulis sudah siap semua? Siap. Bagus. Anak-anak sekalian, saya lihat alhamdulillah sudah sehat dan sudah siap semua. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita, pembelajaran kita. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Maka pertemuan pertama kita adalah meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada pembelajaran ini, elemen yang akan kita capai adalah elemen Al-Qur'an. Elemennya adalah elemen Al-Qur'an. Saya mau tanya, apakah di antara kita anak sekalian ada yang bisa membaca Al-Qur'an? Bisa. Ada yang tidak bisa baca Al-Quran? Coba katakan yang tidak bisa. Ada semua? Bisa semua. Alhamdulillah, luar biasa. Saya bersyukur dengan keberadaan saya di sini dan dua anak sekalian, ternyata anak-anak saya pintar semua membaca Al-Quran. Oke? Baik anak-anak sekalian, saya mau tanya dulu. Apa yang saya mau tanyakan, lihat. Dari Bapak yang gambar yang Bapak tampilkan di gambar satu-satu, siapa bisa memberikan komentar di gambar satu-satu? Ada? Ya, silakan. Gambar satu mengajarkan untuk kreatif. Gambar satu mengajarkan bagaimana kita bisa bersikap kreatif. Bagus. Terus gambar dua? Gambar 2 menjelaskan tentang apa anak sekalian? Berdasarkan dengan pengamatan kita, apa yang bisa kita jelaskan dari gambar 1 ini? Pak. Ya. Pemberian penghargaan. Pemberian? Jadi anak sekalian, gambar 1, 2 menjelaskan bahwa orang yang berprestasi dalam kehidupan akan mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak sekalian. Ada 4 dalam elemen Al-Quran
meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, ada 4 pertemuan sebagai tujuan pertemuan kita yang akan kita capai. Yang akan kita capai. Namun pada pertemuan ini yang akan kita bahas atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan satu ini adalah membaca Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 48 dan juga At-Taubah 105 dan 105. Oleh itu anak sekalian, pada pembelajaran ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran yang disebut dengan model talaki. Model talaki dan juga peer teaching. Jadi 2 model yang akan Bapak lakukan. Apa itu? Model talaki dan juga model peer teaching. Apa itu talaki? Ya, talaki berpasangan. Ada yang mengajarkan, ada juga yang diajarkan. Sedangkan peer teaching itu adalah ada tutor sebaya, ada teman yang akan mengajarkan kepada teman. Oke, adapun langkah daripada talaki ini dan peer teaching ini, pertama, Bapak akan membacakan Al-Quran. Oke? Bapak akan membacakan Al-Quran dengan benar dan anak-anak sekalian dalam ini harus memperhatikan Bapak. Boleh? Setiap Bapak membaca Al-Quran, perhatikan baik-baik. Baik dari gerak-geriknya, mulut, cara membaca penyebutan Al-Qurannya, maupun dengan tajwidnya. Oke? Yang kedua, anak-anakku sekalian, Bapak akan giring Anda ke dalam bentuk kelompok. Bentuk kelompok. Jadi kelompok ini sangat Bapak bentuk untuk dibentuk supaya ada peer teaching. Peer teaching akan mengajar dalam tutor sebaya. Oke? Jadi anak sekalian akan diajarkan teman kalian semua. Setelah itu anak sekalian, kalian akan menghadap kepada Bapak untuk saya uji sampai di mana keberhasilan Anda setelah Anda diajarkan oleh teman kalian. Oke? Boleh dipaham? Boleh. Baik, anak-anak sekalian, saya akan membagi kelompok ini. Saya akan membagi kelompok. Bagaimana supaya adil? Maka anak sekalian saya akan bagi. Silakan sebut 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan bentuk kelompok 1. Kelompok 1 bagian sini, kelompok 2 bagian sini, kelompok 3 bagian sini, kelompok 4 bagian sini, kelompok 2 bagian sana. Silakan, cepat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syur'atan wa minhaja walau syaa Allah
bacakan surah apa? Taubah. At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak tadi sudah membacakan ayat Al-Qur'an. Tentu dengan tadi. Maka anak sekalian, saya mau tanya, di antara kalian ada nggak yang bisa membaca Al-Qur'an ini? Ada? Dengan benar ada? Ada. Oke. Bapak dulu mau menjelaskan sedikit tentang dari ayat tadi itu ada berapa hukum? Ada berapa hukum? Di antaranya ada hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu apa? Menyamarkan suatu ke dalam suatu ayat atau ke dalam suatu huruf. Huruf ikhfa itu ada 15. Nih? 15. Di antara salah satu huruf apa, Nak? Ta. Apa lagi? Ta. Apa lagi? Ja. Apa lagi? Da. Apa lagi? Za. La. Za. Bagus. Yang kedua, dalam ayat tadi itu juga ada hukum yang di dalamnya menjelaskan tentang iqrab. Iqrab. Bagaimana itu iqrab? Berapa hurufnya iqrab? Satu. Yaitu apa, Nak? Yang kedua di dalamnya ada lagi apa tadi? Idgham. Idgham itu hurufnya berapa? M. Apa itu? Ya. Dengan Z. Z. Berarti apa hukumnya? Kenapa ikhfa? Karena nun bertemu za. Maka bacanya anzala. Tidak dibaca anzala, tetapi anzala. Boleh? Boleh. Contoh berikutnya. Boleh, anak-anak sekalian? Boleh? Bapak akan panggil ke depan. Bapak akan panggil ke depan untuk mentes siapa, bagaimana tingkat kalian sudah diajarkan oleh teman. Ya. Baik, anak-anak sekalian, saya panggil satu. Pertama kelompok satu. Bisa maju ke depan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil
Ya. Tapi beberapa orang yang membaca Al-Quran Karim, tapi insya Allah saya harapkan semuanya seperti itu teman-teman kalian tadi yang sudah membaca Al-Quran. Oleh anak-anak sekalian, sebagai tugas nanti anak-anak sekalian bisa dikerjakan sebagaimana contoh yang Bapak tampilkan di atas. Bisa lihat? Kerjakan seperti ini ya. Maka bisa lihat contoh di atas? Bisa? Bisa, Pak. Sekarang ini adalah LKPD-nya lembar kerja peserta. Boleh? Nanti kamu isi. Silakan anakku sekalian dikerjakan tugas ini. Boleh? Oke ya, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan ini. Ini adalah KPD-nya kita berkelompok. Oke? Kelompok ya. Dikerjakan berkelompok. Boleh? Boleh? Oke? Ya. Setelah itu, setelah selesai, anak sekalian bisa kumpul. Boleh? Kalau sudah selesai langsung kumpul saja. Boleh dikumpul. Boleh. Boleh kumpul tugasnya. Ya, sudah. Boleh sudah? Boleh anak-anak sekalian, karena pembelajaran kita pada hari ini selesai. Maka sebelum Bapak mengakhiri pelajaran, maka kita semua diminta untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Anak sekalian, apa kesimpulan yang bisa kita tarik setelah kita mempelajari pelajaran kita tentang membaca Al-Quran? Apa kesimpulannya? Satu, Membaca Al-Quran. yang kedua, Membaca Al-Quran. Mengetahui panjang pendek. Bagus. Jadi kesimpulan pada pelajaran ini adalah mampu Yang kedua adalah mampu mempelajari tajwid dengan boleh. Maka anak sekalian, oleh itu sebelum kita berpisah maka Bapak sampaikan motivasi. Oke? Berarti anak sekalian kalau sampai di rumah membiasakan selalu membaca Al-Quran. Hidupkan itu Al-Quran dalam setiap saat. Kemanapun kita pergi senantiasa membawa Al-Quran. Ya, karena kalau kita senantiasa membaca Al-Quran sekalian, maka itu akan menjadi petunjuk dan juga gimana kepada kita sekalian. Oke, sekarang demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kita membaca doa secara bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.